Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas materi mengenai persediaan. Persediaan yang dibahas pada pertemuan kita kali ini terkait dengan definisi, karakteristik persediaan, pencatatan, dan penilaian persediaan. Berikut adalah detail terkait dengan cakupan materi pada pertemuan kita kali ini. Materi yang pertama berkaitan dengan klasifikasi dari persediaan. Definisi persediaan menurut PSAK 14 adalah sebagai berikut. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi persediaan tergantung pada kegiatan usaha normal atau operasional dari perusahaan. Misalnya, perusahaan real estate akan membukukan gedung sebagai persediaan, sedangkan perusahaan lainnya menjadi plant property and equipment. Contoh klasifikasi persediaan pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada industri manufaktur terbagi menjadi barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Klasifikasi persediaan di dalam perusahaan jasa seperti contohnya pada Garuda Indonesia, jasa penerbangan. Klasifikasi persediaan juga berkaitan dengan cakupan barang dalam persediaan yang terdiri dari barang dalam perjalanan, barang konsinyasi, dan barang dalam perjanjian penjualan khusus. Perusahaan terkadang membeli persediaan yang masih dalam proses pengiriman. Perlakuan akuntansi akan berbeda ketika perusahaan memiliki barang dalam proses perjalanan. Pada prakteknya, FOB Shipping Point dan FOB Destination akan menggunakan nama lokasi dari tempat pengiriman barang tersebut. Selanjutnya, persediaan barang juga berbeda pada barang konsinyasi. Perlakuan akuntansi untuk barang konsinyasi bahwa pihak konsaini tidak bisa mengakui sebagai persediaan barang. Selanjutnya berkaitan dengan kriteria persediaan perjanjian penjualan khusus. Perjanjian penjualan khusus dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian penjualan khusus dengan pembelian kembali. Biasanya perusahaan akan melakukan parking transaction. Ilustrasi perjanjian penjualan khusus adalah sebagai berikut. Selanjutnya kriteria persediaan berdasarkan tingkat penjualan tinggi, yaitu biasanya terjadi pada industri percetakan, musik, dan barang olahraga. Dengan ilustrasi kasus sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pengukuran persediaan. Berdasarkan pada PSAK 14, persediaan diukur berdasarkan biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Dalam biaya pembelian, diskon dagang juga termasuk sebagai pengurang dari persediaan. Terdapat dua metode pencatatan diskon, yaitu metode kotor dan metode bersih. Ilustrasi soal yang berkaitan dengan diskon adalah sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pencatatan dari persediaan.
Persediaan dapat dicatat menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Ciri-ciri utama dari metode periodik adalah kuantitas persediaan ditentukan pada saat penghitungan fisik dan akun-akun pembelian dicatat pada akun pembelian dan kontranya, sedangkan harga pokok penjualan dihitung terakhir di akhir periode. Selanjutnya metode perpetual, ciri-ciri khususnya adalah sistem pencatatan persediaan selalu up to date yang berkaitan dengan perubahan nilai persediaan, sehingga harga pokok penjualan dicatat pada saat persediaan terjual. Bagaimana cara menilai persediaan? Penilaian persediaan dapat dilakukan berdasarkan harga pokok dengan metode identifikasi khusus, FIFO, average cost, dan last in first out. Metode identifikasi khusus sebenarnya merupakan metode yang ideal digunakan. Namun, dikarenakan pada saat melakukan identifikasi membutuhkan waktu yang lama, maka metode ini hanya dapat diterapkan pada barang-barang antik atau persediaan. Penilaian persediaan menggunakan metode identifikasi khusus pada metode pencatatan periodik dan perpetual akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang sama. Selanjutnya adalah metode first in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang pertama dibeli merupakan unit yang pertama kali dijual. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Dalam metode ini, penghitungan harga pokok penjualan menggunakan harga pembelian awal sehingga biaya tersebut tidak sesuai dengan pendapatan kini. Ilustrasi soal terkait dengan penilaian persediaan FIFO pada metode periodik dan pada metode perpetual akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang sama. Metode penilaian persediaan selanjutnya adalah metode average cost. Metode ini menggunakan biaya rata-rata semua barang yang identik selama suatu periode, dan metode ini dipakai perusahaan apabila jenis persediaan barang dagangnya tidak dapat dibedakan dalam jumlah kecil maupun besar sehingga memakai metode rata-rata. Pada ilustrasi soal berikut, nilai persediaan dan nilai harga pokok dari metode average cost ketika menggunakan metode periodik dan metode perpetual adalah berbeda. Dikarenakan pada saat perusahaan menggunakan metode pencatatan periodik, nilai dari harga pokok penjualan akan dihitung terakhir. Sedangkan pada saat perusahaan menggunakan metode pencatatan perpetual, nilai harga pokok penjualan akan selalu diupdate pada saat terjadi penjualan, atau biasa kita sebut dengan metode moving average. Selanjutnya adalah metode last in first out, di mana mengasumsikan bahwa perusahaan menjual persediaan barang dagang sesuai dari pembelian yang terakhir. Kondisi ini tidak mencerminkan penyajian yang andal dari arus kas aktual, sehingga oleh PSAK tidak diperbolehkan.
Pada pencatatan menggunakan metode last in first out, nilai dari persediaan akan menjadi terlalu rendah dan harga pokok penjualan juga akan menjadi terlalu tinggi. Sehingga nilai dari laba kotor akan semakin rendah. Oleh sebab itu, metode ini tidak diperbolehkan dalam IFRS maupun PSAK. Penilaian akuntansi terkait persediaan sangat berperan penting dalam kewajaran laporan keuangan. Maka dari itu, kesalahan dalam penilaian persediaan akhir akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dampak dari kesalahan tersebut akan berakibat pada tidak validnya nilai persediaan, harga pokok penjualan, saldo laba, dan laba bersih perusahaan. Demikian penjelasan mengenai materi dari persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.